Hai YouTubers, dari hari ke hari pengetahuan manusia tentang sains dan teknologi semakin maju dan semakin canggih. Bisa dibilang lompatan teknologinya sangat kencang. Penemuan-penemuan baru banyak bermunculan untuk membantu kehidupan manusia jadi lebih baik lagi. Kita ambil contohnya saja perkembangan alat komunikasi. Dari dulunya sarana komunikasi jarak jauh menggunakan surat menyurat, sekarang semuanya berubah total. Ponsel canggih sudah banyak bermunculan dan memudahkan semua orang untuk melakukan komunikasi melalui suara, gambar, video ataupun teks secara real time dari jarak yang sangat jauh. Dan tentunya mungkin beberapa dari kita menganggap kalau teknologi di masa lalu sangat kuno dibandingkan dengan teknologi di zaman sekarang ini. Tapi yang perlu kalian tahu dalam beberapa hal, teknologi di masa lalu justru sangat hebat dan canggih, bahkan menjadi dasar untuk teknologi di masa depan nantinya. Tapi sayangnya banyak dari teknologi itu yang hilang tanpa jejak dan manusia tidak bisa membuat duplikatnya karena tidak ada petunjuk yang tersisa dari teknologi yang hilang tersebut. Dan berikut daftar 5 teknologi hebat dan canggih di masa lalu yang hilang tanpa jejak. Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten-konten daftar 5, kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten daftar 5. Dan ini gratis. Oke, lanjut. Starlight, plastik terkuat di dunia. Starlight adalah sebuah temuan teknologi di bidang kimia yang berhasil ditemukan oleh Maurice Ward di tahun 80-an. Starlight adalah campuran bahan-bahan tertentu yang tidak diketahui komposisinya. Bahan ini adalah bahan tahan panas yang sangat baik di dunia, bahkan sangat tahan dengan panas yang mencapai suhu 1200 derajat Celcius. Dengan suhu ini, semua plastik tentunya akan lumer bahkan menguap tidak tersisa. Bahkan disebutkan jika Starlight tidak akan lecet sedikitpun oleh dampak bom nuklir. Bahan kimia ini bentuknya semacam plastik tapi disusun oleh material kompleks kombinasi 21 bahan polimer organik dan sedikit keramik. Dan satu lagi, material Starlight ini poison free alias tidak beracun sama sekali. Meskipun demikian hebatnya, siapa sangka banyak orang yang memandang sebelah mata material ini. Sang penemu sendiri bukannya tinggal diam, dia juga ngotot mengatakan jika bahan ini akan berguna di masa depan nantinya. Sayangnya, kegigihannya masih dianggap angin lalu oleh banyak orang. Akhirnya Starlight ini pun hilang bersama kematian Maurice Ward di tahun 2011. Konstruksi piramida yang megah. Dilihat dari bentuknya, besarnya, dan posisinya, piramida adalah suatu mahakarya yang pernah dilakukan atau diciptakan oleh orang di zaman Mesir kuno. Di era itu ilmu geometri belum ada, lantas bagaimana mereka membuat sebuah konstruksi bangunan yang megah dan tidak lekang oleh waktu? Bahkan setelah ribuan tahun, beberapa piramida di Mesir masih utuh dan menyimpan banyak sekali benda-benda bersejarah dunia di dalamnya. Sejarah piramida Mesir sampai sekarang masih banyak diperbincangkan karena daya tarik ilmuwan akan kemegahan dan kecanggihan pembangunannya pada zaman dulu di mana teknologi belum ditemukan seperti sekarang ini. Banyak ilmuwan yang mencoba menguak misteri piramida Mesir baik dari cara pembangunannya sampai munculnya teori konspirasi adanya hubungan antar piramida dengan alien. Misteri piramida Mesir menjadi mitos Mesir yang sampai sekarang banyak didiskusikan oleh kalangan khususnya pencinta teori konspirasi dikarenakan masih banyak rahasia di balik piramida yang megah ini. Banyak pertanyaan yang bermunculan terkait dengan pembangunan piramid. Siapa sebenarnya yang membangun piramida Mesir ini dengan kecerdasan dan keakuratan yang luar biasa sehingga bisa menciptakan sejarah piramida Mesir yang penuh misteri? Teknologi pandai besi di masa lalu. Ada beberapa teknologi pembuatan sebuah batang besi paling hebat di India. Pada tahun 400-an Masehi, mereka sudah bisa membuat besi yang tahan karat. Mereka mencampurkan beberapa komponen ke dalam biji besi, lalu mencetaknya menjadi sebuah tiang tinggi seberat 6 ton. Ajaibnya, tiang ini tidak mengalami korosi meskipun telah berusia lebih dari 1000 tahun. Ilmuwan masih menyelidiki teknologi ini agar bisa diterapkan di dunia modern, meski kita sudah bisa membuat baja anti karat. Dan ada lagi, sekitar abad ke-12 sampai ke-18 di daerah Timur Tengah terdapat sebuah pedang baja terhebat yang pernah dibuat. Pedang tersebut dinamakan sesuai dengan nama tempat pedang itu dibuat, yaitu Damaskus. Kehebatan pedang Damaskus adalah karena ketajamannya yang sanggup membelah apa saja dan konon katanya ketajamannya melebihi dari katana pedang para samurai Jepang. Dan salah satu kelebihannya lagi adalah terbuat dari baja yang sangat-sangat kuat namun sangat ringan dan lentur sehingga mudah dibawa. Pasukan dari benua Eropa sangat takut terhadap pedang Damaskus ini. Pedang Damaskus dengan mudahnya bisa menembus baju zirah dan tameng dari pasukan benua Eropa. Cara pembuatan pedang Damaskus sendiri tergolong rahasia, hanya beberapa pandai besi saja yang mampu membuatnya, dan akhirnya itulah yang menyebabkan punahnya teknologi pembuatan pedang ini.
Dari penelitian modern diketahui pembuatan pedang Damaskus ini sudah menggunakan teknologi seperti nanoteknologi pada zaman modern ini. Tapi dengan teknologi seperti sekarang ini belum ada yang bisa membuat pedang layaknya pedang Damaskus tersebut. Stradivarius. Keluarga Stradivari merupakan seniman pembuat alat musik bersenar seperti biola, cello, dan sebagainya yang eksis sekitar tahun 1650 sampai dengan 1750 di Italia. Teknik pembuatan alat musik milik Antonio Stradivari ini begitu dirahasiakan sehingga tidak ada seorang pun yang tahu proses pembuatannya sampai menghasilkan suara dengan kualitas sangat baik seperti alat musik modern saat ini. Antonio Stradivari hanya mewariskan ilmu pembuatan instrumen tersebut kepada 4 orang anaknya, dan saat dia meninggal dunia, keempat anaknya meneruskan pembuatan instrumen berkualitas tinggi seperti mendiang sang ayah. Tapi sayangnya keempat anaknya ini tidak mewariskan keahlian misterius tersebut, sehingga pada saat keempat anaknya meninggal tidak ada yang bisa membuat instrumen seperti Antonio Stradivari lagi. Pada saat masih hidup, Antonio Stradivari telah menghasilkan sekitar 1000 instrumen dengan kualitas yang sangat-sangat baik. Tapi yang tersisa sampai saat ini hanyalah sekitar 650 instrumen saja. Karena kualitasnya sangat baik dan cuma ada sedikit di seluruh dunia, tentunya membuat harganya pun sangat mahal dan bisa mencapai miliaran dolar. Yang tetap menjadi misteri sampai sekarang adalah proses pembuatan dari instrumen Antonio Stradivari ini. Para ahli belum bisa memecahkan rahasia instrumen buatan Antonio Stradivari sehingga bisa menghasilkan kualitas suara terbaik di dunia. Antikythera mechanism. Pada tahun 1900, beberapa penyelam berhasil menemukan sebuah benda yang diduga kuat merupakan komputer analog zaman purbakala di reruntuhan puing-puing bangunan kapal di daerah Antikythera, Costa Rica. Alat yang ditemukan tersebut diberi nama Antikythera mechanism. Menurut peneliti, Antikythera mechanism merupakan mekanisme kuno yang dibuat untuk menghitung atau mengukur posisi astronomi. Tapi selama bertahun-tahun penelitian, para ahli belum bisa memecahkan rahasia dan cara kerja dari alat ini. Tapi pada tahun 2006, para ilmuwan yang meneliti Antikythera mechanism menyatakan bahwa alat tersebut dibuat sekitar tahun 150 sampai 200 sebelum Masehi. Dan yang paling mengherankan, artefak kuno tersebut tidak ditemukan lagi beribu-ribu tahun kemudian, dan hal ini masih menjadi misteri bagi para peneliti. Alat ini mungkin terlalu cepat dibuat 1000 sampai 2000 tahun untuk manusia. Aneh dan penuh misteri. Siapa sosok makhluk yang super ekstra jenius yang menciptakan mekanisme mesin yang sangat kompleks pada masa sebelum Masehi dan akhirnya teknologi ini hilang dan baru ditemukan di era modern. Teknologi ini susah sekali ditiru karena memiliki kerumitan ekstra tinggi. Penemuan dari Antikythera mechanism ini menunjukkan jika di masa lalu manusia sangatlah jenius.